Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas UPSI. Kami sini ingin mewawancara Pak siapa? Saya Pak Rizky. Pak Rizky. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asraf Rizkullah dan teman saya Abdika. Oh ya Pak, di Monster Spoon ini apa aja sih Pak produk utamanya dan target pasar Monster Spoon itu apa saja? Kalau untuk produk utama kita berfokus pada kopi, pastry, bakery, dan menu-menu western seperti pasta, steak. Terus apakah usaha ini tuh punya NIB kayak surat izin dari pemerintah gitu Pak? Tentunya sebagai perusahaan yang beroperasi secara resmi di Indonesia, kita memiliki surat-surat tersebut seperti NIP, NPWP, BPOM, itu kita punya. Ya, terus bagaimana struktur manajemen saat ini? Apakah setiap karyawan memiliki peran masing-masing gitu Pak? Kalau untuk struktur organisasi manajemen pusat, kita ada CEO, lalu kita ada area manager juga. Tapi kalau untuk struktur yang ada di outlet ini, kita ada supervisor, lalu ada job desk-nya masing-masing seperti kasir, seperti kitchen, oven, waiters, dan lain sebagainya. Lalu apa rencana pengelolaan ke depannya untuk meningkatkan efisiensi manajerial, operasional, dan keuangan di Monster Spoon? Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kita melakukan digitalisasi operasional dan pencatatan keuangan. Lalu kita juga menerapkan standarisasi SOP seluruh outlet. Kita juga melakukan penguatan kontrol persediaan bahan baku, pelatihan SDM secara berkala, pengembangan cabang di kota-kota besar Indonesia. Lalu kita melakukan optimalisasi pemasaran digital dan program loyalitas pelanggan. Lalu bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan berdasarkan konsep 7P Pak? Oke, baik. Dari 7P ini yang pertama kita ada produk. Kita memastikan pastry dan bakery ini kita memiliki standar yang tinggi. Lalu untuk harga, untuk harga menengah hingga premium namun masih terjangkau untuk target pasar. Lalu untuk tempat, outlet kita ini berada di lokasi yang sangat strategis. Kita berada di lobby. Lalu untuk selanjutnya kita ada di promosi. Promosi ini kita melakukan promosi di media sosial, promosi musiman, lalu kita melakukan kolaborasi dengan brand-brand tertentu. Kita juga melakukan program membership. Untuk selanjutnya itu kita ada di people. Kita memiliki pelayanan yang ramah dengan pelatihan karyawan. Lalu ada proses, kita SOP produksi dan pelayanan yang terstandarisasi. Lalu yang terakhir itu physical evidence. Untuk physical evidence ini kita memiliki desain outlet modern dan nyaman dengan nuansa Prancis. Lalu strategi apa yang sudah diterapkan dalam pengembangan pemasaran, operasional, keuangan, dan SDM di Monster Spoon? Kalau untuk pemasaran, kita melakukan promosi digital dan sosial media. Kita melakukan program bundling makanan dan minuman, dan juga kita mengeluarkan peluncuran menu baru. Kalau untuk operasional, kita menerapkan standarisasi resep dan SOP, melakukan pengawasan kualitas bahan baku. Lalu untuk keuangan, kita melakukan pengendalian biaya produksi, memonitoring penjualan setiap outlet. Lalu yang terakhir itu SDM, kita melakukan pelatihan, pelayanan pelanggan. Kita juga melakukan sistem evaluasi secara berkala. Seperti itu. Oh ya Mas, Monster Spoon kan gede banget ini ya. Saya penasaran modal awalnya itu berapa sih Mas? Kalau modal awal dari ini semua, dari nol ya, kita kurang lebih sekitar 5 miliar untuk bangun semuanya. Dari 5 miliar. Iya, seperti itu. Oh ya, lalu omset satu bulannya tuh berapa Mas? Dengan modal yang tinggi juga ya? Untuk rata-rata omset ini kan kita nggak tentu ya. Untuk rata-rata paling sekitar 800 sampai 1,5 juta itu grossnya. Ya. Lalu? Saya mau nanya Mas, bagaimana sih strategi perusahaan dalam pertahanan kualitas produk? Untuk mempertahankan kualitas produk, kita menggunakan bahan baku yang berkualitas. Kita juga melakukan standarisasi resep. Kita melakukan pengawasan produksi oleh chef dan supervisor. Lalu yang terakhir kita melakukan pelatihan rutin kepada staf produksi agar semuanya itu sesuai dengan standar. Selanjutnya itu bagaimana sih cara perusahaan menjaga kepuasan pelanggan? Untuk itu kita ada beberapa poin. Yang pertama itu kita melakukan pelayanan cepat dan ramah. Kita juga menangani keluhan pelanggan dengan baik. Lalu yang ketiga kita menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk. Dan yang terakhir kita menyediakan suasana outlet yang nyaman.
Nah, selanjutnya itu bagaimana sih pengawasan kualitas bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan? Untuk pengawasan, yang pertama itu kita melakukan seleksi pemasok yang terpercaya. Yang kedua, pemeriksaan kualitas saat penerimaan barang. Lalu yang ketiga itu penyimpanan sesuai standar keamanan pangan. Dan yang terakhir itu yang keempat, kita memonitoring masa kadaluarsa bahan baku. Selanjutnya itu apa saja keunggulan utama dari Monsieur Spoon ini? Untuk keunggulan, yang pertama itu kita memiliki cita rasa Perancis yang autentik. Yang kedua, croissant dan pastry berkualitas tinggi, jadi kita cukup premium dibanding brand-brand lain. Lalu yang ketiga, kita brand yang sudah dikenal luas. Yang keempat itu kita memiliki lokasi outlet yang strategis, seperti yang tadi saya bilang, kita ada di lobby mall untuk semua Monsieur Spoon. Lalu yang terakhir ini kita memiliki suasana kafe yang cukup nyaman. Selanjutnya saya mau nanya, kendala apa sih atau hambatan apa yang sudah dihadapi sama Monsieur Spoon ini? Untuk kendala ada beberapa poin ya. Yang pertama itu mungkin harganya memang relatif tinggi dibanding bakery lokal yang lain. Lalu yang kedua itu kita ketergantungan pada bahan impor tertentu. Lalu yang ketiga, persaingan ketat dengan bakery yang lain. Dan yang terakhir ini kita memiliki biaya operasional yang cukup tinggi. Terus saya juga mau bertanya, strategi apa yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Kalau untuk strategi menarik pelanggan, yang pertama itu kita melakukan promo bundling makanan dan minuman. Lalu kita mengeluarkan peluncuran menu baru, kita aktif di sosial media, lalu kita melakukan program loyalitas pelanggan, dan yang terakhir itu kita kerjasama dengan platform seperti ojol. Bagaimana strategi Monsieur Spoon agar tetap kompetitif di pasar? Untuk strategi kita yang pertama itu melakukan inovasi produk secara berkala, dan yang kedua itu menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Lalu yang ketiga, memperkuat branding sebagai bakery Prancis autentik. Lalu yang terakhir itu yang keempat, kita melakukan ekspansi ke lokasi-lokasi yang potensial. Untuk media sosialnya Monsieur Spoon ini pakai apa aja ya? Untuk media sosial kita aktif di Instagram, kita aktif. Lalu di TikTok juga kita aktif, di website resmi juga kita aktif. Terus saya mau bertanya, bagaimana Monsieur Spoon mengelola limbah operasionalnya? Kalau untuk pengelolaan limbah, kita yang pertama itu pemilihan sampah organik dan anorganik, lalu pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, lalu penggunaan kemasan kertas atau bahan yang lebih mudah didaur ulang, lalu pengelolaan sisa bahan makanan untuk mengurangi food waste, dan yang terakhir itu kita mengedukasi semua staf mengenai praktik operasional yang ramah lingkungan. Saya mau tanya juga Mas, untuk di sini kalau untuk limbahnya itu ada tempatnya khusus? Ada, untuk semua outlet yang ada di Sumarekon ini kita sudah ada tempat pembuangannya. Jadi setiap close malam di jam 10 kita ada di loading dock di belakang sana untuk pembuangan limbahnya. Nah, untuk pembuangan limbah ini tuh apakah ada pihak ketiga yang ikut apa? Ya, itu pihak ketiganya itu tentunya dari pihak Sumarekonnya. Jadi mereka menyediakan tempatnya. Oh, jadi bukan dari perusahaannya ya? Iya. Jadi betul. udah dikelola oleh mall ini. Betul. Mungkin itu saja Mas yang saya tanyakan. Bang, mungkin mohon maaf. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak.